Hai, assalamualaikum. Welcome to kan salah. Hai, assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau sedikit sharing tentang pengalaman aku kerja di Malaysia. Dan hari ini aku mau berbagi informasi tentang gaji terbaru TKI di Malaysia Januari 2021. Banyak yang bilang nih gaji TKI itu besar di Malaysia. Bener, masa? Seberapa sih? Berapa juta? 2 juta, 3 juta, 5 juta, atau sampai 10 juta ya? Ini aku mau berbagi tips ini di tempat kerjaku pada bulan Januari terbaru 2021, khususnya memang gaji aku sendiri. Dan untuk yang banyak tanya atau yang mau pergi ke Malaysia, yang sering tanya-tanya kepo gajinya berapa, ini aku mau bagi semua sama kalian semuanya, guys. Sebelum aku liatin slip gaji aku ke teman-teman semuanya, aku cuma bagi informasi. Biasa untuk basic, biasa setiap kilang di Malaysia itu sama aja, biasanya 1.200 ringgit. Itu biasa. Besarnya gaji kita itu tergantung dari OT kita atau overtime dan elon-elon yang diberikan kilang. Biasanya setiap kilang itu kerjanya 12 jam. Biasanya itu kebanyakan berdiri ya, karena kebanyakan kilang itu bekerja menjaga mesin. Jadi kamu harus siap-siap berdiri 12 jam. Jadi nggak mudah ya. Yang bilang kerja di Malaysia itu mudah, gajinya besar, aduh kamu salah. Kalau kamu nggak kuat-kuat mental, pasti kamu bakal nangis. Kayak pengalaman aku dulu, awal-awal aku ke Malaysia, aku hari-hari nangis, aku nggak tahan, aku nggak betah, aku pengen pulang sampai berpikiran ingin lari. Tapi aku berpikir masih banyak hal yang aku inginkan, yang aku pengen aku beli pakai hasil uang aku sendiri. Jadi TKI di Malaysia juga kamu harus siap itu bangun pagi. Biasanya setiap kilang itu berbeda-beda. Biasanya ada yang masuk pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Itu tergantung peraturan kilangnya masing-masing. Biasa kalau kilang tempat aku bekerja itu masuknya pukul 6.45, dan biasanya aku pukul 5 pagi aku sudah bangun, dan pukul 6 aku sudah tunggu bus. Kalau lambat-lambat ya siap-siap ditinggal bus, ya kamu naik Grab. Terus yang namanya kerja kilang di Malaysia itu kamu harus siap-siap yang namanya output. Kamu harus siap-siap kejar target, harus ada output. Kalau kamu nggak ada output, siap-siap kena marah dengan leader atau supervisor kamu biasanya. Jadi jangan pikir mudahnya aja, enaknya lihat orang enak bisa jalan-jalan, bisa beli ini itu, gajinya besar. Ya kamu harus pikir panjang dulu ya. Aku nggak nakut-nakutin, cuma aku ngasih tahu aja. Jadi nanti kamu nggak terkejut semuanya di sini. Sebelumnya aku mau juga ngasih tahu, sekarang posisi aku bekerja itu tepatnya di Pulau Pinang, salah satu kilang elektronik di Malaysia. Kalau di tempat kerja aku sih itu elon paginya 4 ringgit ya kalau nggak salah, dan elon malamnya itu 10 ringgit. Jadi dihitung dalam 1 bulan kamu kerja malam berapa dikalikan 10 ringgit, dan kerja pagi berapa hari dikalikan 4 ringgit. Dan untuk elon-elon itu biasanya untuk performa bonus setiap bulannya biasanya ada, tapi nggak nentu. Biasanya sekitar dari 30 ringgit sampai 100 ringgit sekian gitu. Untuk bonus tahunan biasanya di tempat aku bekerja itu setahun dapat 2 kali bonus. Itu untuk bulan 9 dan untuk bulan 3. Biasa untuk bulan 9 itu nggak banyak, biasanya sekitar 300 ringgit lebih. Tapi biasa kalau untuk bulan 3 itu bonusnya biasanya banyak-banyak sih ya. Biasa sih kalau dari sekitar 1000 sampai 2000 sekian gitu, tapi aku juga kurang tahu karena aku di sini tepatnya di tempat kerja aku sekarang aku baru setahun setahun 3 bulan atau setahun 4 bulan.
sebentar ini bulan 1 dan sebentar lagi bulan Maret aku dapat bonus. Nanti kita lihat aja bonusnya, dan aku bakal update buat kalian semua biar kalian semua lebih semangat. Dan di tempat aku bekerja itu 43, itu ada 3 shift ya, shift E, shift B, dan shift C. Itu 43 maksudnya 4 hari kerja dan 3 hari cuti. Jadi di 4 hari kerja itu kerja shift kita, dan untuk 3 harinya itu bisa kita ambil untuk OT atau overtime yang untuk nambah-nambah gaji kita. Dari situ gaji kita itu nambah, atau gaji kita itu banyak, itu bisa kita ambil dari 3 hari kita cuti itu. Dan biasanya di tempat kilang aku bekerja ini terdapat bagian-bagiannya. Jadi satu kilang itu operatornya itu biasa ditempatkan di bagian ini, dan di bagian ini, terserah mereka. Jadi kita ikut aja, habis itu kita mulai training, kita mulai pandai sebulan 2 bulan, habis itu biasanya mereka baru mulai membagi OT atau overtime sama kita. Untuk overtime itu biasa berbeda-beda, ada yang namanya PHS atau public holiday, biasanya itu 2 kali lipat, bayarannya 2 kali lipat dari gaji OT kita biasa. Dan biasa itu namanya rest day, itu gajinya juga lumayan. Biasa off day itu juga OT-nya lumayan, tapi lumayan untuk tambah-tambah ya. Dari 1.200, nanti dari basic 1.200, kalau OT kamu banyak kamu bisa mencapai 2.000 atau 2.000 ke atas, itu tergantung banyaknya OT kamu atau kamu rajin kerja. Dan di tempat kerja aku itu disediakan uniform atau seragam kerja kita ya, karena kalau memakai uniform itu biasanya lebih hemat, nggak perlu beli baju tiap hari buat pergi kerja. Selebih itu juga dia kelihatan lebih rapi karena semua pekerjaannya seragamnya itu sama, kompak. Karena sebagian kilang atau banyak kilang itu tidak menyediakan uniform untuk operatornya, jadi kita boros selalunya beli baju buat pergi kerja, kan nggak mungkin pakai bajunya itu terus, kita malu dong. Di tempat aku kerja itu juga dalam sebulan itu 2 kali gajian, dan gaji pertama itu di tanggal 15 itu biasanya kilang hanya membayarkan 30% dari basic kita, dan gaji kedua itu biasa di tanggal 30 itu dibayarkan 70% dari gaji kita. Dan untuk OT biasa untuk bayaran OT loan bonus itu biasanya dibayar pada tanggal 30-nya. Pada tanggal 15-nya itu hanya gaji 30% saja dari basic. Jadi banyak gaji itu kita rasain pas tanggal 30 aja. Dan ini yang ditunggu-tunggu, slip gaji aku terbaru 2021. Dan ini update gaji aku Januari 2021. Ini tepatnya tanggal 15 itu dibayarkan 30% dari basic kita 1.200, yaitu aku dapat 363,90 ringgit. Dan untuk bayaran OT atau bonus bulanan itu biasanya dibayarkan pada tanggal 30. Dan ini slip gaji aku pada tanggal 30 itu dibayarkan 70% dari basic kita, yaitu 849 ringgit. Dan untuk OT-nya ini aku lupa aku kemarin OT berapa, tapi ini ada OT public, aku kalau nggak salah OT public holiday aku 2 hari, habis itu off day atau rest day. Habis itu untuk elonnya itu elon malam itu 10 ringgit dan elon pagi itu 4 ringgit. Jadi semua di total. Biasanya dalam tanggal 30 aku dapat perform bonus tiap bulannya. Tapi ini nggak tahu kenapa bulan ini aku nggak ada dapat bonus. Tapi lebih jelasnya tanggal 30 yang aku terima itu 2.562 ringgit. Jadi total yang aku dapatkan satu bulan ini yaitu 2.932 ringgit. Ini yang aku dapetin, dan jika aku bagikan ke rupiah aku dapat 9.700.000 sekian untuk satu bulan ini di bulan Januari. Gaji aku di bulan Januari nih, buat yang kipo-kipo
Jadi ini gaji aku tepatnya Januari 2021. Jadi di sini untuk asrama dan transportasi itu udah disediakan oleh pihak kilang. Jadi untuk gaji atau pendapatan yang kita peroleh itu untuk kebutuhan kita sehari-hari di sini, serta untuk ngirim atau untuk tabungan kita. Jadi harus pandai-pandai mengatur keuangan diri sendiri. Dan sebelum kalian mikir, enaknya aja aku mau bagi tahu juga tentang asrama di sini. Tepatnya di tempat aku kerja, asramanya itu ketat. Kita memiliki guard atau yang namanya security, ada penjaganya. Tidak boleh seenaknya keluar masuk hostel, apalagi dari tahun 2019 sampai 2020 di sini COVID-19 atau corona itu banyak case tinggi. Jadi kita tidak diperbolehkan keluar, jadi harus sabar-sabar ya di dalam hostel. Dan itu sedikit lebih atau kurangnya informasi gaji di Malaysia atau dari pengalaman aku sendiri. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.